Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukankah kita semua dikejutkan oleh seorang suami yang katanya memiliki profesi seorang lawyer, sekaligus seorang pendeta yang telah melakukan suatu tindakan yang tidak sekedar tidak terpuji, tetapi tidak selayaknya dilakukan oleh dirinya, yaitu penganiayaan dengan kekerasan, bahkan dengan ancaman senjata tajam kepada istrinya maupun juga kepada anaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya bukanlah kalau kita mengacu pada standar firman Tuhan, kalau kita tidak mengasihi anggota keluarga kita saja, sudah dikategorikan penganiayaan, bukan? Mengapa demikian? Karena itu sama dengan melupakan atau mengabaikan sebuah perintah dari dua hukum yang terutama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 39, yaitu hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal kalau secara luas lagi, istri dan anak-anak tidak sekedar sesama, tetapi orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita, yang harus kita kasih dan kita lindungi. Tetapi kenyataannya mereka dianiaya. Saudara, penerapan dari hukum yang kedua ini secara sederhana mengasihi anggota keluarga yang menjadi bagian dari diri kita, itu adalah hal yang paling dasar dan wajib untuk kita lakukan. Karena itu dua hukum yang terutama, kata Tuhan Yesus. Ingat, mereka bukan orang lain. Sehingga saya sungguh senang kalau mendengar ada suami-suami yang dengan serius memikul tanggung jawab dari hukum yang utama dan terutama ini, yaitu mengasihi, merawat, dan melindungi akan anggota keluarga mereka. Dan tentu sebaliknya menjadi sedih ketika melihat para suami tidak mengasihi akan anggota keluarganya, malah melakukan penganiayaan. Memang perintah ini sepertinya gampang, walaupun prakteknya sangat-sangat tidak mudah. Sebab itu perintah-perintah yang senada cukup banyak tersebar di berbagai ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru secara khususnya. Karena menunjukkan bahwa ini adalah perintah yang sangat serius. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 berbunyi demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Lalu diulang lagi dalam ayat yang ke-28. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sehingga ketika hukum utama dan terutama, yaitu khususnya hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah itu juga menjadi cerminan dalam ayat 28 ini, bahwa ketika kita mengasihi anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sesungguhnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau dia menganiaya anggota keluarganya, apa artinya? Artinya dia sebenarnya tidak mengasihi dirinya sendiri. Dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia tidak tahu kebutuhan dirinya. Berarti sebenarnya perlu dipertanyakan akan kehidupan dia pribadi, pergumulan dia pribadi, identitas dia pribadi. Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Petrus 3:7 katakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka. Sehingga sungguh bukan hanya tidak mudah, butuh hikmat Tuhan untuk kita mengasihi anggota keluarga kita seperti kita mengasihi tubuh kita sendiri. Bahkan dengan cukup keras, Rasul Paulus mengatakan dalam surat Timotius yang pertama ayat 5, pasal 5 ayat 8 demikian bunyinya. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan seisi rumahnya, orang itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dan orang yang buruk adalah orang yang tentu tidak mengenal siapa dirinya. Tidak tahu dirinya, bahkan apalagi mengenal dan mengasihi Tuhannya. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa para suami, para ayah memiliki sebuah kewajiban yang seharusnya menjadi bagian yang utama dalam hidupnya, yaitu mengasihi, merawat, melindungi keluarga mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, seperti ketika dia mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari di bulan keluarga di gereja kita
Kita terus mohon hikmat, kekuatan, anugerah dari Tuhan untuk kita dimampukan memberi diri kita lebih lagi, waktu kita lebih lagi, perhatian kita lebih lagi bagi seluruh anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.